Ngomong Ya, terima kasih. Jadi banyak kita dari berada. Nomor lebih dibaca lebih riwayat panggilan ini Bapak Sedua Adlihan Purba di Jemaat GBS Pontianak. Kurang lengkap Sidua Adlihan Purba. Tubuh di Sindaraya pada tanggal 27 Juli 1950. Ia akan menjadi Sidua pada tahun 1980 di GKPS Pontianak. Kita bangun menjadi Sidua pada tahun 1990 di GKPS Pontianak. Terpilih sebagai sekretaris jemaat pada masa periode tahun 1990 sampai dengan tahun 1995. Terpilih sebagai wakil pengantar jemaat untuk masa periode tahun 1995 sampai tahun 2000. Terpilih menjadi sekretaris jemaat untuk periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2005. Jana Papon menjadi pengantar jemaat pada tahun 2005 dan Subani tahun 2010. Aimana Boy Lasonami Nasomon riwayat panggilan ini Bapak Sidua Adlihan Purba. Terima kasih. Ridwan Hanami Maksaat mewakili pimpinan Sinode di KPS Balita Sokminu Pasal Kali Kudu Bahkan Kolom Taon pada Sanario Bali Sinode kita karena pada Muhammad pada pimpinan Sinode kita untuk bersikap dalam Islam berbahagia lalu pimpinan Sinode kita menjadi hamba Indonesia tapi kaum saja itu Nagade ataupun tanggal bercita dari Islam keluarga Mahasomat penyembuhan Aksinan di Denger Kaum Manusia Nanti sahabat manusia pada tahun nama seorang tanggal bercita Holi pada sahabat berusaha Sinode Polon Mahaka Nabi Berserani mewakili pimpinan Sinode di KPS Kemana Santan. Jadi terima kasih berteman-teman. Jadi kami waktu yang berhormat mewakili pasangan sahur Bapak Majelis Syarikat Kabupaten Barat. Jadi itu menurut Majelis Naya Singkau Pak Kapolri Kapolri. Jadi kemudian keluarga besar dari lalu kita bahwa pasar nanti, jadi ngomong anggaran besar di majelis ada beberapa dibentuk majelis salah satu kota barat ayat Kristianak Sintang jadi bersenama skenario tempat sedia 60 umur terlalu jadi belum apa sedia sama sedia. Terima kasih. Berarti jemaat. Ya, dari
pagkamitin sa mga pimpinan majelis, bago seluruh majelis jemaat di Kapes Pontianak. Luhur-luhur namin usapan luhur ni ilalim ni Bapa di Kahawangan ni Utro karena sangari Muhammad pada sanami at sa pagdating ni Lumayat namin selaku majelis kita Kapes Pontianak. Kasi sa pagdating mga sangari Rabkong Nagulog termasuk mengenai bantuan pimpinan sinode. Terima kasih. Menurut kita Bani Haleluya nomor 121 ayat 1, ayat 2, sampai ayat 7. Dari
Doa lebih mata ini batang, nagabi pamora, nagabi aku batang terlipan, dari kami berbani buku manusia, ibu dulu opat, ayat 5 dan sebenarnya baru, senang maha dari Tuhan kami. Jadi mati menjadi si Musa, buat Jehovah dan Muhammad, tahun lalu pengetahuan di Jehovah. Anjangan Jehovah menangsi di negara lain, kita Moab, tentang Peor, anjangan sebelum membunuh para memani air, Rosi Sadarikon. Anjangan marunut 120 tahun masih Musa dari permateni air, sing pemburu pematani, anjangan sing surut dua dopai. Kami sinala masih Musa ikaw mga 22 hari kami dopai marusung mga kanangisyon pakon pagturuan bagi si Musa. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, teks kita berbicara tentang kematian salah seorang pemimpin besar di tengah-tengah bangsa Israel, yaitu Musa, yang menerima tugas dan tanggung jawab untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Jadi ketika tiba saatnya Allah memberikan sebuah perhentian kepada si Musa, kita melihat melalui teks yang kami bacakan bahwa semua bangsa Israel berduka cita sampai 30 hari lamanya. Mereka berhenti, mereka tidak melanjutkan perjalanan mereka karena mereka kehilangan seorang pemimpin, sekali lagi seorang pemimpin yang menemani mereka secara khusus lebih 40 tahun di perjalanan mereka di padang gurun. Jadi di dalam katakanlah duka cita mereka itu, mereka berduka cita, tetapi pada ayat yang terakhir naskah ini disebutkan, jadi marujuma panagision rakon parporuang kubali si Musa. Setelah 30 hari mereka meratap. Setelah 30 hari mereka menangis karena kehilangan pemimpin yang mereka cintai, tetapi perjalanan harus dilanjutkan karena bangsa Israel itu harus masuk ke tanah Kanaan. 30 hari mereka berhenti, berakhirlah segala harapan, berakhirlah segala tangisan karena perjalanan ini harus dilanjutkan. Walaupun mungkin tidak bisa dibandingkan bagaimana kepemimpinan Musa dengan setua yang kita kasih pada saat ini. Tapi bolehlah dikatakan bahwa setua yang kita kasih ini, setua Adonai Purba ini, kita sama-sama mendengar riwayat pelayanan di tengah-tengah jemaat kita. Saya juga baru mendengarnya. Ternyata boleh dikatakan lebih separuh waktu umur yang dimiliki oleh setua kita ini diberikan untuk pelayanan di gereja. Kalau tidak salah, gereja kita ini 88 ya, ketika seperti itu 88-85, dan setua kita ini sudah menjadi bekerja pada tahun 86. Berarti boleh dikatakan beliau merupakan salah satu katakanlah pelayan yang hadir di tengah-tengah jemaat hari. Termasuk juga kebiasaannya Bapak Setua Halomo, Bapak Setua yang hadir pada saat ini. Dan dari sisi jabatan, saya juga baru tahu, saya tahu selama ini hanya beliau pernah jadi pengantar jemaat. Tetapi ternyata pernah menjadi sekretaris jemaat, pernah jadi bangun pengantar jemaat, dan terakhir menjadi pengantar jemaat. Dan berbahagialah siapa? Berbahagialah siapa keluarga yang memiliki seorang ayah yang katakanlah memberikan sebuah dasar kepada hidup Nesiam, bahwa hidup ini ternyata bukan hanya untuk diri kita, untuk memperoleh apa yang ingin kita rencanakan, tapi juga hidup ini harus kita berikan untuk melayani Tuhan. Dan itu mungkin sudah diwariskan kepada setua kami ya, setua juga. Semoga setua kami bisa meneruskan jejak perjalanan dari setua ini. Dan walaupun Bapak Ibu dengan umur 73 tahun kita hantarkan setua yang kita kasih ini 3-4 hari ini, mungkin jauh sebelum itu ya, kita sudah berduka cita. Karena juga sebenarnya saya tidak menyangka juga beliau akan cepat pergi. Karena 2 hari sebelum beliau dibawa ke rumah sakit, kami masih sempat berkunjung, masih sempat berdoa. Beliau masih cerita, masih cerah, suaranya masih cerah, hal-hal yang merupakan pengalaman-pengalamannya. Nah,
Disitulah saya agak terharu ketika beliau juga menceritakan teman-temannya yang sudah pergi. Itu jadi 3 serangkai ya, saya dengar seperti itu. Dan saudara saya sekitar Purba juga memposting foto mereka waktu mereka bertiga, ada yang kita nyanyi lagi. Pasti itu lagu Simalungun karena mereka asli dari Singgaraya. Kira-kira seperti itu pikiran saya. Pada saat melihat foto itu dan mengenang percakapan kami begitu terharu, sangat-sangat terharu dengan kepergian Bapak ini. Dan ketika kita pun katakanlah membawa orang yang kita kasih ini ke rumah sakit, dan sampai akhirnya dia menembuskan nafas yang terakhir, ada di situ katakanlah duka cita, tapi firman Tuhan sebagai peneguh kebenaran keluarga. Marujunglah pangsiun takut perburuan, berakhirlah segala duka cita, berakhirlah segala ratap tangis, berakhirlah segala air mata kita selama mengobroli situasi ini, karena sekali lagi hidup kita akan kita lanjutkan kembali. Kita sebagai seorang musafir, kita juga suatu saat akan berhenti kembali lagi. Kita tidak tahu apa kapan kita akan berhenti. Tapi pada saat ini kita sudah berhenti, tapi mari lanjutkan kembali setelah kita letakkan situasi yang kita kasih ini ke tempat peristirahatan. Keluarga harus melanjutkan kembali perjalanan hidup ini sampai di mana nanti kita juga berhenti dengan keluarga, tapi kita semua yang ada pada sini berhenti untuk memberikan kesempatan kepada saudara kita, jemaat kita untuk bisa juga menguburkan kita. Biarlah kiranya jemaat dan secara khusus keluarga bisa menerima kekuatan dengan firman Tuhan ini. Biarlah perjalanan ini dengan kekuatan Tuhan bisa kita lanjutkan kembali. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak kami yang baik, walaupun kami pada saat ini sedang berduka cita, tapi Bapak memberi kesempatan kepada kami untuk berkumpul di rumah ini. Naikkan doa permohonan kami untuk jenazah begitu juga menyenangkan firman. Biarlah Tuhan kebenaran firman ini menjadi kekuatan kepada keluarga yang kami kasihi secara khusus, bahwa dalam proses kehidupan mereka memang benar ya Tuhan, mungkin 1 minggu ini mereka atau mungkin sebelum itu mereka bergumul tentang kesehatan orang tua yang mereka kasihi, dan mereka itu bersedih ya Tuhan ketika orang tua ini menghembuskan nafasnya yang terakhir. Karena itu mereka menangis, mereka meratap, mereka melihat kejadian ini sebagai sesuatu hal yang tidak dalam rencana dan doa mereka. Tapi Bapak kami yang baik, inilah kiranya yang terbaik yang boleh keluarga kami ini alami. Walaupun terasa sulit memahami itu, ajari kami. Inilah yang terbaik yang Tuhan boleh berikan di dalam perjalanan kehidupan keluarga kami. Sehingga pada saat ini mungkin kami berhenti, tetapi hari-hari yang akan datang kami akan kembali melanjutkan perjalanan kami sampai kau juga di Tuhan memberhentikan kami di dunia. Biarlah ya Tuhan keluarga kami bisa semakin Tuhan berikan kuatkan untuk bisa menerima situasi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pasal dari Tuhan menuju kita kembali melalui Pasal 105 ayat 1 sampai itu sampai mod bagaimana majelis menjadi bangun Bapak. Ia nasi
Katian ihalang nahi kamukan. Markus 1 ayat 2 dan 10. Dong ay yung siya maakitul main roh pati hukum mahasoman panguluhan apa sa napagkaw. Dong ay suhon ni mga malaikat pati buwan ng bibig ay ibali ni sana baru kudusig ni tanah das ni kanan. Heber 10 ayat 10. Ay sing nung bata isurdukan atau tapi ipindahin kita do na si roh ay. Pamuka pusada ayat 10 itu das bani 10. Ulang mabiya aku do na perlubi pakon na parkubi anjahan manggul nadok mati luahu anjahan tonggol ma namang gulong luahu rosi sa doka pilokaki anjahan bakkudu anak kursi na matea pakon na gori doro. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gedamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Rom 10 ayat 7 dan 12. Ay galup kita sing manggulog bali berita, anjaha galup kita sing mate bali berita. Ay manggulog berita, manggulog bali Tuhan Indo, anjaha mate berita, mate bali Tuhan Indo. Asi manggulog barang mate berita, tonggo bali Tuhan Indo kita. Psalmen 145 ayat 10. Bitorno dahula bali sagala dalami, anjaha pariyo di uhur bali sagala jadi-jadian. Dahula do iya ibahin mabarang ahang na dia di uhur ni. Filipi 2 ayat 20. Hai warga negeri atas kita, Pujayo ibaima imahita si barwa kita, inma Tuhan dan Yesus Kristus ini. Wahyu 14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Yohanes 11 ayat 25 sampai ayat ke-20. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Roma 14 ayat yang ke-9. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Amin. Sedo ialah nama untuk bata dunia, tapi nama dalam lebihda menunjukkan ialah natota prosi sadoka li doka. Tuhan lebah nama ramon situ
at Richard Burbaon, lahuluan pakulang masuk, kumbari sonari Rosi salukang di dokakni. Amin. Asiwan kita mabangkit asuman taon, menuju badianan parsalanan di bayi maari parbuhoan air. Menurut nomor 172